Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Milenial. Selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi dalam seri Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang desentralisasi, pengukuran kinerja, dan penentuan harga transfer. Ketika perusahaan baru pertama kali berdiri, biasanya kegiatan perusahaan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut masih sedikit dan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh manajemen pusat. Namun, seiring dengan berkembangnya perusahaan tersebut, kegiatan yang dilakukan dan karyawan yang terlibat semakin banyak, sehingga menyebabkan manajemen pusat tidak mampu lagi untuk menangani seluruh persoalan yang ada dan membuat keputusan dalam lingkup seluruh organisasi perusahaan. Agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, biasanya manajemen akan membagi tugas dan memecah organisasi perusahaan menjadi divisi-divisi dan menunjuk seorang pimpinan atau manajer untuk bertanggung jawab atas divisi tersebut. Manajer divisi akan diberikan wewenang untuk membuat berbagai keputusan yang sebelumnya keputusan ini dilakukan atau diambil oleh manajemen pusat. Dan manajemen perusahaan menetapkan berbagai instrumen evaluasi untuk menilai kinerja dari manajer tersebut. Kemudian, antar divisi yang sudah dipecah-pecah atau dipisah-pisah tadi dalam suatu perusahaan dapat saling berinteraksi dengan melakukan transaksi intern atau transfer, sebagaimana transaksi yang dilakukan terhadap pihak ekstern atau pihak luar. Dan dari sinilah akan terlihat bahwa dalam perusahaan yang besar dan kompleks muncul permasalahan yang mendasar yang harus segera ditangani oleh manajemen, seperti desentralisasi, pengukuran kinerja manajer divisi, dan penentuan harga transfer antar divisi. Pada dasarnya, desentralisasi adalah pembagian perusahaan ke dalam divisi atau unit operasi dan pendelegasian tanggung jawab kepada manajer unit tersebut. Ada beberapa keuntungan ketika perusahaan menetapkan desentralisasi. Seperti yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer mengenai operasi, karena manajer tersebut lebih menguasai divisi yang beliau pimpin. Kemudian yang kedua, memberikan lebih banyak waktu kepada manajemen puncak atau pusat untuk memfokuskan kepada perencanaan strategis. Jadi kalau yang bersifat taktis atau teknikal itu diserahkan kepada manajer divisi. Kemudian yang ketiga, pelatihan bagi manajer untuk mandiri. Artinya dengan mengelola divisi yang menjadi tanggung jawabnya, diharapkan nanti manajer dapat mandiri dalam hal melaksanakan kegiatan operasional dan pengambilan keputusan yang menjadi wewenang dari manajer tersebut. Kemudian yang keempat, peningkatan kemampuan untuk melayani dan menanggapi kebutuhan pelanggan. Karena memang untuk divisi atau area itu lebih dekat untuk berinteraksi kepada pelanggan. Dengan demikian, yang ada dalam divisi ini dapat melayani dan menanggapi apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan. Kemudian yang kelima, memperbaiki moral manajer. Dengan diberikannya tanggung jawab terhadap satu divisi, artinya manajer di sini akan benar-benar menunjukkan kinerja yang baik sebagaimana yang telah menjadi komitmen dalam sebuah organisasi. Di sisi lain, desentralisasi juga memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu dievaluasi kembali. Seperti yang pertama, keputusan bersifat parsial. Karena tadi desentralisasi sudah dibentuk divisi-divisi, maka para manajer divisi ini dia akan mengambil keputusan yang
hanya bersifat parsial sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan. Kemudian yang kedua, koordinasi yang lemah. Artinya antar manajer divisi dengan pusat terdapat jarak yang mungkin dapat memperlemah koordinasi antara divisi dengan pusat. Kemudian yang ketiga, bisa terjadi perbedaan tujuan antara manajer divisi dengan manajemen pusat. Karena di sini mereka saling memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerja masing-masing. Kemudian yang keempat, sulitnya mengkomunikasikan ide. Ini menjadi suatu hambatan tersendiri bagi manajemen. Bagaimana ketika sebuah manajemen membentuk desentralisasi? Artinya ide-ide yang ada dalam manajer divisi akan sedikit mengalami kesulitan untuk disampaikan atau dikomunikasikan ke manajemen puncak. Dan karena tadi disebutkan bahwa desentralisasi merupakan pendelegasian tanggung jawab kepada manajer unit, maka manajemen puncak atau manajemen pusat perlu melakukan pengukuran kinerja atas beberapa pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat pertanggungjawaban biaya, pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban laba, dan pusat pertanggungjawaban investasi, yang semuanya ini dikendalikan oleh manajer divisi atau manajer desentralisasi. Dalam melakukan penilaian pertanggungjawaban biaya, kemudian pertanggungjawaban pendapatan, dan pertanggungjawaban laba, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran yang sudah ditetapkan oleh manajemen dengan realisasi anggaran yang dicapai oleh pusat pertanggungjawaban tersebut. Sebagai contoh, di sini kita lihat bagaimana cara pengukuran kinerja untuk pusat pertanggungjawaban. Sekarang kita lihat contoh bagaimana pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban, di mana yang pertama di sini adalah pengukuran kinerja pusat biaya, yang termasuk ke dalam pusat biaya. Kalau dalam divisi manajemen atau perusahaan itu seperti bagian produksi, karena di sana memang pusatnya biaya dikeluarkan. Untuk pusat biaya, di sini kita lihat contoh, ada elemen biaya, kemudian ada anggaran, kemudian ada realisasi. Kemudian di dalam elemen biaya ada produk A, kemudian produk B, kemudian produk C, kemudian produk D. Ini hanya saya ambil secara garis besarnya saja. Karena kalau kita ingin membuat elemen biaya secara lebih lengkap, kita bisa mendetailkan. Seperti dalam produk A, itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik, dan sebagainya. Namun di sini hanya karena ini contoh, maka saya buat secara garis besar. Di mana dalam pengukuran kinerja pusat biaya, kita dapat membandingkan antara anggaran yang sudah ditetapkan oleh manajemen dengan realisasi yang dicapai oleh divisi tersebut. Nanti akan ada selisih. Jika selisihnya antara anggaran dan realisasi itu lebih besar realisasi, maka disebut dengan selisih merugikan. Tapi jika antara anggaran dengan realisasi masih lebih besar anggaran, maka selisihnya disebut selisih menguntungkan. Jadi kita lihat yang pertama di sini. Untuk anggaran itu 1.592.500.000. Kemudian realisasinya 1.658.250.000. Ini untuk produk A. Jadi kita bisa membandingkan di sini antara anggaran dengan realisasi lebih besar realisasi. Artinya di sini terjadi selisih minus 65.750.000. Kemudian untuk yang produk B, produk C, dan produk D, di sini terjadi selisih yang menguntungkan atau selisih plus. Karena antara anggaran dengan realisasi lebih besar anggaran. Maka kita bisa membuat keterangannya di sini,
Yang pertama, karena tadi dalam kurung atau minus, maka keterangannya merugikan. Sedangkan yang produk B, C, dan D kita buat menguntungkan, karena anggaran masih lebih besar dari realisasi. Dan secara total, di sini masih terjadi selisih menguntungkan. Kemudian yang kedua, kita lihat untuk pengukuran kinerja pusat pendapatan dan laba. Karena ini satu kesatuan ya antara pendapatan dan laba, maka kita buat contohnya dalam satu contoh saja. Jadi di sini ada contoh dari jenis produk, ada produk A, kemudian produk B, kemudian produk C, kemudian produk D. Kemudian di sini ada anggaran dan ada realisasi. Sama dengan pusat biaya, kita akan membandingkan antara anggaran dengan realisasi. Ketika realisasi lebih besar dari anggaran, maka terjadi selisih menguntungkan. Tapi ketika realisasi lebih kecil dari anggaran, berarti terjadi selisih yang merugikan. Maka dapat kita lihat contoh di sini yang A, di mana di sini anggarannya adalah 1.592.500.000 rupiah dan realisasinya 1.658.250.000 rupiah. Maka di sini terjadi selisih yang menguntungkan karena realisasi pendapatan atau labanya lebih besar dari yang dianggarkan. Berarti di sini selisihnya menguntungkan ya atau plus. Tapi ketika realisasi ini lebih kecil dari anggaran, maka selisihnya selisih minus dan disebut dengan selisih merugikan. Maka dapat kita buat keterangannya di sini. Yang pertama, selisih menguntungkan. Yang kedua, ketiga, selisih merugikan. Dan yang keempat, selisih menguntungkan. Dan secara total di sini terjadi selisih yang merugikan. Karena realisasi anggaran secara total di sini lebih kecil dari yang dianggarkan. Yaitu terjadi selisih sebesar Rp114.200.000. Kemudian sekarang kita lihat untuk pengukuran kinerja pusat investasi, di mana yang akan kita hitung di sini adalah dengan menggunakan return on investment atau disingkat ROI, atau disebut juga dengan tingkat pengembalian investasi. Di rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi adalah laba operasi dibagi dengan penjualan dikali dengan penjualan dibagi aktiva yang diinvestasikan dikali dengan 100%. Sekarang kita akan melihat contoh perhitungan bagaimana cara menghitung tingkat pengembalian investasi atau ROI. Di mana di sini ada sebuah data, dua divisi dari suatu perusahaan, ada kolom keterangan, kemudian divisi A dan divisi B. Kemudian di kolom keterangan ada penjualan, kemudian laba operasi, dan aktiva operasi atau aktiva yang diinvestasikan. Angka masing-masing dapat kita lihat di masing-masing kolom divisi. Yang divisi A untuk penjualan 8 juta, kemudian divisi B 14 juta. Kemudian laba operasi untuk divisi A 720.000 dan divisi B 840.000. Kemudian untuk aktiva operasi, divisi A 4 juta dan divisi B 6 juta. Kita akan menghitung berapa tingkat pengembalian investasi dari masing-masing divisi ini. Terlebih dahulu kita hitung untuk yang divisi A, di mana kita akan memasukkan angka dalam tabel ini ke dalam rumus yang sudah kita buat di atas ini. Yang pertama untuk divisi A, di mana untuk laba operasi adalah 720.000. Jadi ini asalnya 720.000. Kemudian dibagi dengan penjualan 8 juta. Jadi ini asalnya penjualan 8 juta. Kemudian dikalikan dengan penjualan 8 juta dan dibagi dengan aktiva operasi atau aktiva yang diinvestasikan 4 juta. Ini asalnya 4 juta. Dan dikalikan dengan 100%, maka dapatlah 18%. Jadi inilah besarnya tingkat pengembalian investasi untuk divisi A, 18%. Kemudian kita lihat untuk yang divisi B,
di mana di sini laba operasinya adalah sebesar 840.000. Ini asalnya 840.000. Kemudian dibagi dengan penjualan 14 juta. Jadi ini asalnya penjualan 14 juta. Kemudian dikali dengan penjualan 14 juta. Dibagi dengan aktiva operasi atau aktiva yang diinvestasikan sebesar 6 juta. Ini asalnya 6 juta. Dan dikalikan dengan 100%, maka dapatlah 14%. Jadi inilah besarnya tingkat pengembalian investasi untuk divisi B 14%. Jadi jika dilihat di sini, meskipun laba operasi divisi B lebih besar dari divisi A, ternyata tidak menjamin tingkat pengembalian investasi divisi B akan lebih besar dari divisi A. Karena dari hasil perhitungan, divisi A tingkat kembalian investasinya adalah 18%. Sedangkan divisi B hanya 14%. Artinya masih lebih besar tingkat pengembalian investasi divisi A. Meskipun laba divisi B lebih besar dari divisi A. Karena di sini yang akan kita lihat adalah berapa jumlah investasi yang dilakukan. Investasi di sini berupa aktiva operasi untuk divisi A 4 juta dan divisi B 6 juta. Berarti aktiva yang diinvestasikan divisi B lebih besar dari divisi A. Seharusnya divisi B bisa memperoleh laba yang lebih besar lagi dari 840.000 untuk memperoleh tingkat kembalian investasi yang lebih besar dari divisi A. Kemudian pengukuran kinerja pusat investasi yang kedua dapat kita lakukan dengan menggunakan residual income atau disingkat RI atau disebut juga dengan kelebihan laba. Jadi ini merupakan laba bersih operasi yang diperoleh sebuah pusat investasi di atas tingkat pengembalian minimum investasi. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung residual income adalah laba operasi dikurang dengan tingkat kembalian minimum dikali aktiva operasi. Dapat kita hitung dengan menggunakan contoh data yang sudah kita gunakan tadi. Di sini kita tambah untuk tingkat kembalian investasi, di mana untuk divisi A 12% dan divisi B juga 12%. Kita akan menghitung berapa residual income dari masing-masing divisi ini. Yang pertama kita hitung untuk divisi A, di mana laba yang diperoleh atau laba operasi adalah 720.000. Kemudian dikurang dengan tingkat kembalian investasi 12%, dikali dengan aktiva operasi, yaitu 4 juta. Maka dapatlah 240.000. Jadi cara perhitungannya, selesaikan dulu yang dalam kurung ini, kemudian hasilnya dapat berapa, baru angka yang 720.000 dikurang dengan hasil operasi yang dalam kurung ini, maka akan keluar nilai sebesar 240.000. Kemudian kita lihat untuk residual income yang divisi B, di mana untuk laba operasi adalah sebesar 840.000, ini asalnya 840.000. Kemudian dikurang tingkat kembalian investasi 12%, ini asalnya 12%, dan dikalikan dengan aktiva operasi yaitu 6 juta. Cara perhitungannya sama dengan yang divisi A tadi, maka diperoleh nilai residual income sebesar 120.000. Jadi inilah besarnya kelebihan laba atau residual income dari masing-masing divisi. Di mana divisi A memperoleh 240.000, dan divisi B memperoleh nilai 120.000. Kemudian selanjutnya sekarang kita lihat bagaimana cara penentuan harga transfer, di mana ketika antar divisi tadi melakukan transaksi internal atau jual beli internal yang masih dalam suatu perusahaan, di mana harga transfer akan menjadi permasalahan tersendiri karena masing-masing manajer pasti ingin menunjukkan bagaimana kinerja dia terhadap manajemen pusat.
Dalam penentuan harga transfer dapat dilakukan dengan 3 metode atau pendekatan. Yang pertama, pendekatan harga pasar. Kemudian yang kedua, pendekatan harga yang dinegosiasi. Dan yang ketiga, pendekatan biaya. Sekarang kita lihat bagaimana contoh dari penetapan harga transfer dengan ketiga cara tersebut. Sekarang kita lihat atau kita hitung bagaimana penentuan harga transfer antar divisi. Di mana ada contoh di sini, divisi A, PT Payat menghasilkan produk sebanyak 1000 unit dengan harga jual 27.500 per unit. Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi adalah biaya variabel, meliputi bahan baku 3.000, kemudian tenaga kerja langsung 10.000, overhead pabrik 2.500, beban pemasaran 1.500. Total biaya variabel adalah 17.000. Ini per unit. Kemudian biaya tetap, overhead pabrik 5 juta, dan beban umum lainnya 2 juta. Divisi B PT Payat juga melakukan proses produksi yang bahan bakunya dapat dibeli dari pihak luar maupun dari divisi A PT Payat. Dari data ini kita diminta hitunglah harga transfer per unit dari divisi A ke divisi B berdasarkan yang pertama konsep harga jual, kemudian konsep harga negosiasi, dan konsep biaya. Sekarang kita akan melakukan perhitungan atau menentukan berapa harga transfer yang harus dilakukan oleh divisi A terhadap divisi B. Yang pertama, jika menggunakan konsep harga jual, berarti harga transfer yang harus dilakukan adalah sebesar harga jual yang dilakukan, yaitu sebesar 27.500 per unit. Karena memang konsepnya berdasarkan harga jual. Berarti harga transfer per unit sebesar 27.500. Ini berdasarkan konsep harga jual. Kemudian yang kedua, di sini diminta konsep harga negosiasi. Berarti kita harus menghitung terlebih dahulu berapa harga maksimal dan berapa harga minimal, atau harga maksimum dan harga minimum. Di mana untuk harga maksimum di sini adalah harga di mana divisi B tidak akan mengalami kerugian dengan adanya harga transfer maksimum ini. Kemudian nanti untuk harga minimum itu harga di mana divisi A tidak mengalami kerugian. Jadi kalau di harga minimum divisi B yang tidak mengalami kerugian atau pihak penerima transfer, kalau harga minimum divisi A yang tidak mengalami kerugian atau pihak pemberi transfer atau pihak yang melakukan transfer. Jadi harga maksimum itu dapat ditentukan sebesar harga pasar, yaitu 27.500. Karena inilah memang harga yang berlaku di pasaran. Berarti harga transfer tidak boleh melebihi dari 27.500. Karena kalau harga transfer di atas 27.500, tentunya divisi B akan lebih memilih membeli dari pihak luar. Karena di sini memang ada pilihan dari pihak luar maupun dari divisi A. Kemudian sekarang kita hitung untuk harga minimum. Jadi harga minimum kita harus menghitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh divisi A untuk memproduksi barang tersebut. Tentunya yang akan kita hitung di sini hanya biaya variabel. Yang pertama, di sini dapat kita masukkan biaya bahan itu 3.000 kalikan dengan 1.000. Karena di sini harga bahannya 3.000 dan produk yang dihasilkan 1.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 10.000 dikalikan dengan 1.000. Ini asalnya 10.000 dikalikan dengan 1.000. Kemudian biaya overhead pabrik variabel 2.500 dikalikan dengan 1.000. Ini asalnya 2.500 dikalikan dengan 1.000. Dan untuk biaya pemasaran, karena di sini tidak dilakukan pemasaran oleh divisi A, tetapi barangnya ditransfer ke divisi B, sehingga divisi A tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran ini.
Dan ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga minimum. Kayak di sini langsung ke biaya tetap, yaitu sebesar 7 juta. Ini asalnya dari overhead pabrik yang tetap 5 juta, ditambah dengan beban umum lainnya sebesar 2 juta. Jadi jika dijumlahkan di sini dari biaya bahan baku sampai dengan biaya tetap, maka diperoleh total biaya Rp22.500.000. Dan sekarang kita hitung berapa harga transfer minimum per unit, yaitu Rp22.500.000 dibagi dengan 1000 unit. Ini Rp22.500.000 dibagi 1000 unit. Ini yang dihasilkan 1000 unit. Maka dapatlah harga 22.500. Jadi harga transfer yang dinegosiasi berkisar antara 22.500 sampai dengan 27.500 per unit. Jadi batasannya adalah harga minimum dan harga maksimum. Jadi ketika divisi A mentransfer dengan harga 22.500 per unit, maka divisi A tidak akan mengalami kerugian. Dan ketika divisi A mentransfer harga 27.500 per unit, maka divisi B tidak akan mengalami kerugian. Jadi inilah harga yang dinegosiasikan. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Di sini harga transfer berdasarkan konsep biaya. Jadi jika kita menghitung harga transfer berdasarkan konsep biaya, maka yang pertama dapat kita lakukan di sini berdasarkan konsep total biaya. Berarti kita akan menjumlahkan berapa semua biaya yang dikeluarkan oleh divisi A. Jadi dapat kita masukkan di sini. Yang pertama untuk biaya variabel. Jadi biaya variabel besarnya adalah 17.000 per unit dikalikan dengan 1000 unit, dapatlah 17 juta. Jadi ini asalnya 17.000 per unit secara total biaya variabel dikalikan dengan 1000 unit yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, di sini ada biaya tetap, yaitu sebesar 7 juta. Ini asalnya biaya tetap overhead pabrik 5 juta dan umum lainnya 2 juta. Sehingga jika dijumlahkan semua biaya tetap adalah 7 juta. Dan biaya variabel dengan biaya tetap ditambahkan dapatlah total biaya sebesar 24 juta. Sekarang kita hitung berapa harga transfer per unitnya. Maka dapat kita masukkan di sini total biaya sebesar 24 juta dibagi dengan unit yang dihasilkan sebanyak 1000 unit. Maka dapatlah 24.000 per unit. Jadi inilah yang menjadi harga transfer per unit berdasarkan konsep total biaya. Untuk konsep biaya yang kedua, di sini dapat kita hitung berdasarkan biaya produksi. Berarti jika kita menghitung berdasarkan biaya produksi, yang akan kita masukkan di sini adalah semua komponen biaya produksi. Sedangkan di luar biaya produksi tidak akan kita masukkan. Maka yang pertama di sini kita buat biaya bahan 3.000 dikalikan dengan 1000 unit dapatlah 3 juta. Ini asalnya 3.000, kemudian dikalikan dengan unit yang dihasilkan 1000. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung 10.000 kalikan dengan 1000 unit dapatlah 10 juta. Ini asalnya 10.000 per unit dikalikan dengan unit yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel 2.500 per unit dikalikan dengan 1000 unit dapatlah 2.500.000. Jadi ini asalnya 2.500 per unit dikalikan dengan 1000 unit. Kemudian yang berikutnya, biaya overhead pabrik tetap sebesar 5 juta. Ini asalnya biaya overhead pabrik tetap sebesar 5 juta. Jadi selain biaya produksi ini tidak kita masukkan. Jadi total biaya produksi sekarang adalah Rp20.500.000. Sekarang kita hitung berapa harga transfer per unit berdasarkan biaya produksi. Maka kita bagikan jumlah atau total biaya produksi Rp20.500.000 ini dibagikan dengan 1000 unit yang dihasilkan.
maka dapatlah sebesar 20.500 per unit. Jadi inilah harga transfer per unit berdasarkan konsep biaya produksi. Kemudian yang ketiga, konsep biaya yang dapat kita gunakan adalah konsep biaya variabel. Jika kita menggunakan konsep biaya variabel, maka yang akan kita perhitungkan di sini adalah semua biaya variabel. Sedangkan biaya non variabel atau biaya tetap tidak kita perhitungkan. Berarti kita masukkan semua biaya ini, yaitu sebesar 17.000 per unit. Berarti inilah yang menjadi harga transfer berdasarkan biaya variabel, yaitu 17.000 per unit. Demikian Sobat Milenial untuk pembahasan kali ini tentang desentralisasi, pengukuran kinerja, dan penentuan harga transfer. Terima kasih.